debat kemarin Cawapres itu penampilan Gibran memang santai, memang bawaannya seperti itu. Kan kita tahu Gibran kan ini anaknya Pak Jokowi. Pak Jokowinya pun seperti itu kan, santai, tenang, tidak emosional, tidak temperamen. Jadi kalau lawan debatnya itu merasa tidak dihargai, bukan itu. Jadi jangan dibawa ke baper ya, jangan dibawa ke perasaan. Jadi memang tampilan Gibran ya itulah Gibran, tenang, seolah-olah orang tidak percaya bahwa dia mampu untuk berdebat dengan seorang profesor atau dengan seorang Caimin. Ternyata kan semua bisa dijawab, bisa dipertanyakan kembali, sehingga juga Prof. Mahfud, Caimin agak bingung gitu menjawabnya. Itu karena memang ketidakmampuan untuk menjawab. Jadi jangan seolah-olah dianggap tidak etis, tidak sopan. Jadi itulah kaum muda, kaum milenial saat ini ya. Tidak perlu harus ngotot, harus membawa dalam suasana temperamen naik. Bawa aja santai, tenang, tapi semua terselesaikan, terjawab dengan baik. Kalau kita lihat ada beberapa provokator ya, apalagi Faisal Basri kemarin itu seolah-olah memaksakan supaya 15 anggota kabinet yang sama Jokowi itu untuk mengundurkan diri ya, dan hendak melakukan people power. Saya pikir semua sudah diperhitungkan. Pemerintahan ini tidak semudah itu. Ini untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan partai, atau untuk kepentingan siapa? Semua bekerja untuk kepentingan rakyat. Jadi kalau mau mundur ya saya pikir sudah ada jawabnya dari Jokowi, sudah ada jalan keluarnya. Tidak membuat Indonesia menjadi kacau balau, ekonomi terbengkalai segala macam, tidak. Silakan, semua sudah diperhitungkan ke depan. Jadi saya pikir ini hanya otaknya Faisal Basri saja yang memprovokasi, yang memprovokator seolah-olah kabinet mau mundur. Nggak ada. Jadi kalau Pak Mahfud MD kemarin menyatakan mau mundur, itu karena memang mau konsentrasi di kampanye. Jadi bukan berarti dia mundur tidak setuju dengan kabinet, tidak ya. Jadi ada beberapa yang provokator itu seolah-olah sudah dapat informasi bahwa ke-15 anggota kabinet mau mundur. Itu memang pikiran fisik dan pikiran yang tidak baik untuk rakyat ya. Yang 15 ini semua masih berpikir dan masih bekerja bagaimana Indonesia ini keluar dari kesulitan ekonomi. Itu aja. Jadi jangan diprovokasi seolah-olah mau mundur. Kalau mau mundur pun itu sudah ada jawabnya oleh Jokowi. Jadi ini semua bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan kelompok, ataupun kepentingan partai. Ini kepentingan nasional, kepentingan rakyat Indonesia. Kan kemarin kita dengar statementnya Jokowi, dan sudah ada undang-undang KPU yang mengatur ya bahwa ya presiden dan wakil presiden boleh kampanye ya, tidak dilarang karena dia pejabat publik ya. Kan sudah jelas ada undang-undang, ada aturan segala macam. Jadi bukan berarti apa yang disebarluaskan cawe-cawe segala macam itu melanggar undang-undang. Dari awal saya katakan itu hak prerogatif presiden dan wakil presiden karena sudah diatur oleh undang-undang. Jadi nggak ada masalah. Jadi mungkin nanti saatnya Pak Jokowi pun akan turun berkampanye untuk paslon mana. Nah, jadi jangan kebakaran jenggot ya. Ini apalagi ini tukang-tukang kipasnya kan kita lihat banyak nih. Apalagi itu Dieni Siregar tuh. Itu bukan suara rakyat, tapi suara pribadinya hanya untuk kepentingan satu kelompok atau satu partai.
presiden ya punya kepentingan untuk masa depan Republik ini. Ya. Presiden punya hak untuk menjagokan siapa yang memang dianggap dan bisa itu punya kepentingan untuk keberlangsungan negara ini dalam stabilitas, ya, dalam ketahanan ekonomi. Jadi tidak hanya kepentingan kelompok atau kepentingan partai, tidak. Jadi semua bertanggung jawab untuk rakyat. Kan dalam sumpahnya seperti itu. Demi rakyat maka semua bersumpah bahwa Indonesia harus memang dipimpin dan dijalankan oleh seorang presiden yang memang secara undang-undang memenuhi persyaratan. Nah, ini Jokowi hebat, benar, bagus semua apa yang disampaikan Jokowi ketika acara di Halim Perdana Kusuma, ya, bahwa dia sudah nyatakan bahwa dia akan mendukung satu paslon yang memang dianggap akan membawa Indonesia ini terus maju dan keberlangsungan ekonomi, keberlangsungan infrastruktur. Jadi Indonesia ini memang harus keluar dari kesulitan-kesulitan yang memang kita nggak tahu di bawah. Itu kan yang di atas yang berpikirnya seperti apa melihat Indonesia ke depan. Kalau kita ini kan hanya memilih, rakyat hanya memberikan mandat kepada Prabowo, kepada Gibran untuk tetap memimpin apa yang memang diinginkan oleh Jokowi pada hari ini. Saya pikir Megawati memang sudah resah ya, kehilangan kepercayaan ya ketika memang Jokowi sudah memang mundur dari PDIP, Gibran mundur, dan beberapa elit juga dari pengurus PDIP pusat mengundurkan diri. Jadi memang merasa dikempesin. Nah, jadi saya pikir itulah resiko berpolitik ya. Jadi tidak ada masalah. Kita berpolitik itu bagaimana memang membawa aspirasi rakyat, mewakili kepentingan rakyat kecil, mewakili untuk bagaimana rakyat ini hidup dalam kesejahteraan. Enggak lah, maka tadi saya bilang ini kan ada tukang kipas. Kita bisa hitunglah dengan jari siapa tukang kipas. Enggak akan terjadi chaos, tidak akan terjadi kerusuhan, semua akan tertib, jurdil, dan luber. Jadi nggak usah takut. KPU akan bekerja sebaik mungkin, di backup oleh TNI dan Polri yang memang dalam posisi netral. Tinggal rakyat diberi kepercayaan ya untuk memilih siapa yang memang dipercaya. Nah, ini saya lihat dari elektabilitasnya, rakyat itu fokus bagaimana memenangkan Prabowo Gibran untuk satu putaran. Jadi udahlah, tukang-tukang kipas, tukang-tukang nyinyir itu biasa. Di momen-momen seperti ini dia selalu ngipas untuk mengambil kesempatan. Jadi masyarakat jangan terkecoh, jangan terpengaruh oleh kipas-kipasan dari orang yang memang masyarakat juga pun tahu kerjanya cuma nyinyir. Padahal orang ini adalah perintah dari salah satu paslon antara 1 dan 3.